maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan korupsi. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan berbuat zalim. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan menyusahkan rakyat. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, tidak akan merusak negeri. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, dia tidak akan menghina agama, menghina Rasul, menghina Al-Quran. Tidak. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, maka semua yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Orang kalau akhlaknya baik, matanya akan digunakan untuk memandang yang baik, telinganya akan digunakan untuk mendengar yang baik. Saudara, akalnya akan digunakan untuk berpikir yang baik, tangannya akan digunakan untuk bekerja yang baik, kakinya akan digunakan untuk melangkah ke arah yang baik. Kalau akhlaknya sudah baik, maka yang akan lahir dari dirinya adalah aneka ragam kebaikan. Dan kalau itu terjadi, maka insya Allah Indonesia juga akan menjadi baik dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mau tanya semua di sini, siap lanjutkan revolusi akhlak? Ya. Siap lanjutkan revolusi akhlak? Ya. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai bebasnya Habib Rizik Syihab. Hari ini 20 Juli 2022, Habib Rizik telah bebas dari penjara pagi tadi, teman-teman, sekitar jam 6.45 menit. Habib Rizik telah bebas bersyarat dari penjara. Dan ini menjadi bagian tersendiri bagi para pendukung Habib Rizik Syihab, teman-teman, karena seorang ulama telah bebas dan bisa berkumpul kembali bersama para jamaahnya. Dan ini perlu kita syukuri, teman-teman, dengan bebasnya Habib Rizik Syihab. Kalau kita melihat ke belakang, ada 3 kasus yang dilakukan oleh Habib Rizik, yaitu kasus kerumunan di Petamburan, dan ini melanggar protokol kesehatan, dan Habib Rizik itu dijatuhi hukuman dari pihak Pemprov DKI Jakarta, yaitu denda 50 juta rupiah. Sebenarnya ini sudah dihukum berupa membayar denda, tetapi masalah ini sampai dibawa ke pengadilan, teman-teman, dan Habib Rizik ini harus menjalani tahanan, yaitu 8 bulan penjara. Itu kalau kita melihat di kasusnya Petamburan. Kemudian kasus Megamendung juga begitu. Habib Rizik di sana disambut oleh banyak warga masyarakat, simpatisan, dan ini juga dianggap kerumunan. Lalu Habib Rizik didenda 20 juta rupiah dan masa kurungan 5 bulan penjara. Kemudian setelah itu Habib Rizik juga kena masalah lagi terkait data swab rumah sakit Umi, di mana Habib Rizik dulu mengatakan kondisinya sehat. Itu bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Jadi total 2 tahun 8 bulan itu yang mesti dijalani oleh Habib Rizik. Namun karena ada bebas bersyarat, kemudian ada remisi, maka Habib Rizik hari ini bebas. Namun demikian, teman-teman, ada hal lain yang mesti diperhatikan oleh pihak Habib Rizik. Kalau Habib Rizik ini menyalahi aturan terkait bebas bersyarat, maka ini bebas bersyarat bisa dicabut kembali. Ini hal yang menjadi perhatian, teman-teman, karena dulu juga pernah ada ketika Habib Bahar bin Smith ini diberi bebas bersyarat, tetapi setelah itu melakukan pelanggaran, melakukan perkumpulan yang cukup banyak, teman-teman, menyebabkan dicabut kembali itu bebas bersyarat, dan Habib Bahar bin Smith ini menjalani hukuman sebagaimana putusan pengadilan. Itu kalau melakukan pelanggaran lagi, teman-teman. Karena itu ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh Habib Rizik Syihab agar tidak mengulangi terkait yang menyangkut pidana tentunya. Kalau ini dilakukan maka akan ditarik kembali, akan dicabut kembali, yaitu bebas bersyaratnya. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Nasional. Pembebasan bersyarat Habib Rizik bisa dicabut jika lakukan pelanggaran.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mengungkapkan pembebasan bersyarat Habib Rizik Syihab bisa dicabut jika yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran selama menjalani masa bimbingan. Habib Rizik dinyatakan bebas bersyarat hari ini Rabu 20 Juli 2022 dengan ekspirasi akhir 10 Juni 2023 dan habis masa percobaan 10 Juni 2024. Selama waktu tersebut, ia harus menjalani bimbingan dari pihak Balai Pemasyarakatan atau Bapas. Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham Rika Aprianti menuturkan Habib Rizik harus mematuhi aturan-aturan yang sudah diterangkan pihak Bapas selama menjalani masa bimbingan. Aturan dimaksud diantaranya seperti harus berkelakuan baik dan tidak boleh melakukan pelanggaran, terlebih pelanggaran pidana. Apabila itu terjadi, maka pembebasan bersyaratnya bisa dicabut dan harus kembali menjalankan sisa pidana di rutan atau lapas, ujar Rika kepada CNN pada Rabu 20 Juli 2022. Habib Rizik resmi menghirup udara bebas setelah keluar dari LP Cipinang pada Rabu 20 Juli 2022 sekitar pukul 06.45 WIB. Ia diproses hukum atas 2 tindak pidana, yakni berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan hukuman pidana penjara 8 bulan dan pidana denda 20 juta subsidiar 5 bulan kurungan. Denda telah dibayar oleh Habib Rizik Syihab. Kemudian tindak pidana penyiaran berita bohong berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Habib Rizik divonis dengan pidana penjara 2 tahun. Habib Rizik mulai ditahan terhitung sejak 12 Desember 2020. Itu teman-teman terkait apa yang disampaikan oleh pihak Bapas. Ada hal-hal yang mesti dipatuhi oleh Habib Rizik Syihab agar tidak dicabut kebebasan bersyaratnya. Jadi kalau melakukan pelanggaran, apalagi pelanggaran pidana, ini bisa dicabut. Kedua, tidak berkelakuan baik. Ini akan juga dicabut terkait bebas bersyarat. Jadi memang ini harus diperhatikan teman-teman, baik Habib Rizik maupun para pendukungnya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pidana, karena ini akan menyangkut pribadi Habib Rizik. Karena kalau melanggar aturan-aturan yang telah disampaikan oleh pihak Bapas, ini akan bisa ditarik atau dicabut tentang pembebasan bersyarat. Jadi ini kalau dicabut tentu akan merugikan Habib Rizik Syihab. Karena itu semua saling menjaga. Nah teman-teman, kalau kita melihat proses hukum yang terjadi pada Habib Rizik Syihab ini luar biasa. Jadi seperti kasus pada waktu di Petamburan teman-teman, ketika Habib Rizik ini menyelenggarakan acara Maulid Nabi Muhammad, kemudian Habib Rizik juga menikahkan putrinya di Petamburan itu, ini disoal. Ini yang sampai hari ini menjadi pertanyaan teman-teman. Padahal apa yang dilakukan Habib Rizik itu sudah dihukum oleh Pemprov DKI Jakarta dengan membayar denda. Karena Pemprov ini mendenda 50 juta rupiah. Dan itu sudah dibayar oleh pihak Habib Rizik Syihab. Tetapi kenapa masalah ini kok tetap diproses secara hukum? Lalu bagaimana dengan denda yang sudah dibayar 50 juta tadi teman-teman? Ini kan menjadi hal yang aneh menurut saya. Jadi apakah bisa seseorang itu didenda atau dihukum 2 kali? Karena kalau kita melihat selama ini, seseorang itu kalau melakukan pelanggaran hukum, walaupun banyak orang yang melaporkan, tetapi Pak polisi itu tetap akan melihat ini adalah satu perkara. Jadi satu perkara tidak bisa dihukum 2 kali, 3 kali, 4 kali, walaupun ada 3-4 orang yang melaporkan. Itu tidak bisa. Karena kejadiannya itu 1 kali, maka dia dihukum 1 kali. Tetapi ini kan yang terjadi menjadi 2 kalau saya melihat. Jadi pertama dihukum dari pihak Pemprov DKI Jakarta, yang kedua dihukum lewat pengadilan. Nah, apakah ini adil apa yang dialami oleh Habib Rizik? Ini kan menjadi pertanyaan publik teman-teman.
Karena bagaimanapun juga kita itu kan menganut asas equality before the law. Equality before the law itu artinya semua orang ke negara itu sama di mata hukum. Jadi hukum itu sama, teman-teman, baik itu pejabat, baik itu pengusaha, baik itu masyarakat kecil, tukang becak, petani, nelayan dan sebagainya, hukum itu sama. Diterapkan untuk semua warga negara Indonesia. Karena prinsip dari hukum itu adalah untuk bagaimana memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jadi apakah yang dilakukan seperti itu adil atau tidak? Mestinya itu hukuman yang di Petamburan itu hanya satu saja, dari Pemprov DKI atau dari pengadilan. Jangan sampai 2 kali hukuman, ini kan kasihan. Namun demikian saya melihatnya Habib Rizik kok tidak mempersoalkan, teman-teman. Kemarin pada waktu itu didenda oleh Pemprov DKI Jakarta. Sampai hari ini Habib Rizik juga diam saja mengenai hal itu, tidak banyak mempersoalkan, karena hari ini Habib Rizik juga sudah bebas, teman-teman. Dan saya pikir Habib Rizik akan tidak mempersoalkan hal-hal yang sudah terjadi. Beliau akan berpikir tentang bagaimana ke depannya. Dan kalau saya melihat tadi, teman-teman, beritanya Habib Rizik tetap konsisten dalam perjuangannya, konsisten dalam memperjuangkan terkait revolusi akhlak dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman konsistensi dari Habib Rizik Syihab. Makanya banyak orang yang bersimpatik, banyak orang yang memberikan atensi, perhatian kepada kasus yang dialami oleh Habib Rizik Syihab. Dan alhamdulillah hari ini Habib Rizik sudah bebas bersama umat Islam, bersama keluarganya dan bersama para jamaahnya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah tersendiri bagi Habib Rizik Syihab dan keluarga. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.